Hello Hypezoner, balik lagi dengan gue Budi Udiana. Saya Yudo Andoko. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Mau kemana kita bro? Hari ini saya bareng 6 motor di ya? belakang saya ini. 3 Yamaha, X-Max, N-Max, Aerox, dan PCX, ADV juga Vario. 3 trio ini yang baru. Kita akan tes jajal performa blok piston TDR ya. 174 cc, jadi 3 Honda. Yamaha 3 sih udah kemana-mana. Udah kemarin ya. Jawa Bali Lombok udah. Jadi ceritanya kita mau buktikan ya untuk yang 3 Honda Ya. ini bahwa part kita itu juga bisa dipakai bukan cuma untuk bore up gaya-gaya, Betul. tapi bisa juga untuk touring. Iya. Nah makanya lu jangan skip videonya biar lu semua tahu perjalanan kita seperti apa. Tapi ada baiknya lu like dan share dulu, juga subscribe ya. Oke, mungkin gitu aja kita siap-siap Oke, ya. gitu aja. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Oke, ciao. Kali ini gue akan undang satu orang spesial guest. Siapakah dia? Ini dia spesial guest gue. Wow! Mas Wawan Tembong, juara Stunt Rider Asia. Halo Mas. Halo. Gue sampai kaget nih. Waduh, luar biasa. Oke, kita akan bahas part apa aja yang terpasang di motornya Mas Wawan nih. Jadi lu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Juga jangan skip videonya biar lu nggak ketinggalan cerita kita ya. Oke, kita akan langsung ke proses pemasangan dulu ya, biar kita jelas dulu produk apa aja yang dipasang. Oke, Mas? Oke, ciao. Hello, Hypezoner. Seperti yang tadi gue bilang di awal, bahwa kita akan bahas part apa aja yang dipasang di motornya Mas Wawan nih. Tapi sebelumnya, kita buka ini aja, Mas ya. Buka masker aja, karena biar penjelasannya lebih hidup. Lalu, kita tetap melakukan saran dari pemerintahan ya, yaitu tadi memakai masker, kita tetap jaga jarak, dan kita berdua sudah dites antigen dan hasilnya non-reaktif, jadi aman. Oke, tapi sebelum kita bahas produk, ada baiknya kita kenal dulu dong nih. Siapa nih sosok di sebelah gua nih, Mas Wawan Tembong. Mungkin bisa cerita dikit nih Mas, dengar-dengar udah jadi stunt rider yang juara Asia juga nih. Iya. Nah, bisa cerita nggak dikit nih, dulu historinya gimana sih? Dulu pertama kali saya belajar itu di tahun 2005. Dulu sebelum saya belajar bisa, saya di dunia balap. Saya putuskan di tahun 2005 itu menekuni di dunia freestyle, karena di dunia freestyle itu waktu itu belum begitu banyak seperti sekarang. Dan saya belajar dulu waktu masih belajar itu otodidak, belum kayak sekarang kan ada YouTube, ada belum, teknologinya belum maju lah, belum sepesat sekarang. Dan saya tidak nyangka dulu waktu saya belajar dari motor kecil sampai sekarang bisa menggunakan motor 600 cc, dan saya sangat bangga lah, sangat bangga bisa di Indonesia ini banyak talent-talent yang bisa berkarya dan bisa berprestasi di dunia Asia. Nah, waktu yang jadi juara Asia itu lawan negara apa aja tuh? Ada beberapa negara itu dari Uzbek, ada dari Bulgaria, Bulgaria itu jadi walaupun itu tingkatnya Asia, tapi ada beberapa yang orang di luar Asia. Mantep, jadi, benar. Saya sangat bangga waktu itu bisa mewakili Indonesia di kejuaraan di tingkat Asia. Nah, dengar-dengar selain jadi stunt rider, Mas Wawan Tembong juga punya sekolah balap atau sekolah stunt rider nih? Sekolah stunt rider. Oh, sekolah stunt rider. Kebetulan balap juga karena di dekat rumah itu ada sirkuit. Jadi kita selalu latihan bersama buat teman-teman yang suka kebut-kebutan, daripada kebut-kebutan di jalan raya atau di jalan umum, itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Makanya kita kalau mau kebut-kebutan buat teman-teman
terutama teman-teman bikers ya, itu main di sirkuit aja, jangan main di jalan umum karena Ya. sangat bahaya. Selain lebih aman, juga akan diajarin teknik yang benar ya untuk bawa motor ya. Betul sekali. Kita bisa belajar bersama di sirkuit. Nah, kalau porsi gua nih, ya, gua orang awam bisa gitu, emang gua belajar stunt rider gitu? Kalau soal itu bisa, selama kita ada kemauan, kita yakin bisa, pasti bisa. Ada beberapa teman saya, ada beberapa murid saya yang umurnya udah 53 tahun. Oh, Itu pun juga oke, juga bisa, nggak Bisa ada ya? masalah. Yang penting kita punya kemauan, fokus, safety, pasti bisa, aman. Yang penting makanya kita harus bersama-sama ya. Iya. Sebenarnya intinya kalau kita bersama, kita majunya lebih cepat ya Betul, dibandingkan betul. kita waktu itu belajar sendiri apa semua ya, lebih lama ya. Lebih lama. Oke, Tuner, tadi sudah sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Wawan Tembong. Sekarang kita akan bahas part apa aja yang akan dipasang di motor ini. Oke, Soner, ini adalah produk-produk yang akan dipakai atau dipasang di motornya Mas Wawan Tembong ya. Ada YSS untuk shock depan belakang. Ini juga terbaru nih. Lalu ada juga part-part dari TDR ya, seperti ada dari handlebarnya, lalu ada dari RPD juga, ada dari Vroom. Pokoknya semua part ini lu bisa cek di onetipstore.com dan lu tinggal ketik di kolom search-nya Yamaha WR155 dan akan semua muncul part yang bisa dipakai di motor tersebut. Oke, nanti setelah pemasangan beres, kita akan pergi bersama dengan Mas Wawan Tembong untuk keliling kota Solo, mungkin sedikit ke Boyolali juga. Pokoknya lu lihat aja deh. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan ya. Oke, gitu aja. Ciao. Oke, Highsoner, sekarang kita mau melakukan suatu atraksi nih yang cukup berbahaya dan hanya bisa dilakukan oleh profesional serta menggunakan part yang bagus ya. Jadi jangan ditiru nih. Oke? Oke, Mas. Yuk kita coba. Ngeri, bro. Gila, bro. Ini pokoknya pengereman nih. Harus bener-bener ya. Duduk gini ya.
Wow. Ingat ya guys, Hypesoner jangan ditiru ya, hanya dilakukan oleh profesional saja. Oke, sekarang kita tanya-tanya nih ke Mas Wawan Tembong nih. Sebenarnya part apa sih yang paling penting untuk profesinya sebagai stunt rider ini nih? Untuk stunt rider harus mengutamakan kenyamanan bagian part-part suspensi dan pengereman seperti brake system itu. Jadi kita harus cek untuk supaya aman dan kita bisa melakukan trik semaksimal mungkin. Seperti itu. Oke. Nah, setelah partnya diganti nih, Ya. gimana rasanya? Rasanya ada beberapa perubahan dan pastinya bisa lebih maksimal ya, karena tadinya masih pakai standar, jadi ada beberapa trik yang kurang maksimal, tapi dengan digantinya beberapa part yang di-upgrade pakai PDR dan YSS ini, ya? Iya, ini lebih nyaman lagi, lebih enjoy, dan pastinya nggak bahaya. Mantap, ya. Iya. Jadi nggak beda jauh ya kalau begitu namanya untuk freestyle, untuk racing dan buat harian ya. Kebetulan hobi saya Touring. beda guys, hobi saya touring. Kalau dia kan stunt rider, freestyle. Tadi balap supermoto juga asik banget saya lihat ya. Pokoknya penggantian handling itu buat teman-teman yang suka touring itu adalah hal yang harus dilakukan pertama kali ya. Karena berkaitan dengan kenyamanan. Soalnya touring kan nggak semua ada jalan mulus, kadang ada lubang, bumpy itu perlu redaman suspensi yang maksimal. betul. Ya. Terus juga saat tikungan kecepatan tinggi, motor kalau nggak bisa mengendalikan, ribonnya dia berantakan itu sangat membahayakan. Ya kadang-kala orang jejeran bareng-bareng nih, 3 motor, 2 motor itu bener, suspensinya udah bener, udah upgrade segala macam, tapi satu enggak, tapi dia maksa ngikutin, pada akhirnya titik pengeremannya dia berbeda, handlingnya berbeda. Jadi saya saat ini bawa 6 motor itu semuanya saya upgrade handlingnya dulu ya. Ya teman-teman bisa merasakan perbedaannya setelah upgrade ini, motor jadi nyaman, tikungan enak, bumpy, jadi keluar masuk tikungan juga enggak. Orang bilang apa lari-lari anjing gitu loh ya, agak miring-miring gitu loh ya. Jadi handling itu sangat diperlukan. Jadi pengeremannya pasti ya, dengan pengereman yang tepat atau titik pengereman yang lebih pede ya, kita dengan master rem yang enak itu touring jadi asik sekali. Saya pakai RPD master rem enak banget. Safety ya Pak pastinya? Safety nomor Ya, 1 ya Pak? seperti motor ini saya pakai, saya pede banget. Iya. Lebih pengeremannya lebih enak. Maksimal. Betul. Jadi gitu guys. Jadi ini pelajaran buat kita apabila upgrade harus step by step ya. Handlingnya dulu. Setelah enak banget baru kita naikkan power ya untuk touring ya. Seperti 6 motor itu saya udah bore up ya, bore up di batas aman. Ya dimana NMAX, Aerox saya bore up ke 183 sampai 185 dan PCX, ADV dan juga Vario saya bikin ke 175 cc. Jadi asik, stabil, dan nggak ngerepotin, yang jelas dia masih pakai ECU standar. Pastinya dia aman ya Pak, jadi anti nge-gym, Ya. terus buat luar kota aman, nggak panas, nggak overheat, nggak Oke. ada kendala ya Pak ya? Ini pertanyaan yang pernyataan yang diberikan Wawan Tembong ini juga ada banyak ratusan ya yang nanya ke saya tentang endurance. Ya, Jadi TDR sangat memperhatikan kualitas part ya. betul. Bloknya kita keramik, pistonnya forging pasti ya, dia lebih tahan panas, dan karena kita nggak ganti ECU, kita ganti injektor yang sesuai dengan kebutuhan Kebutuhannya. dengan blok piston yang baru ini ya. Jadi oke. kita aman banget, temperatur terjaga. Mantap Semuanya ya, Pak. motor X-Max itu semakin ngebut ya, dia di temperatur nyaman 7982 ya. Jadi itu temperatur yang paling enak-enaknya. Jadi gas no noise, klitik-klitik, orang bilang ngelitik atau dan lain, nggak ada. Pokoknya saya adalah penikmat motor touring, Ya. nikmat, nyaman, dan mesin yang Ya, tahan. Jadi nggak pastinya ada meriang. durability-nya terus- aman. Betul. Dan bensinnya teman-teman nanya apa harus oktan tinggi? Enggak sih. Kita masih aman pakai Pertamax semua. Dari kemarin saya jajal pakai Pertamax biasa semuanya karena nggak semua daerah ada ya. Ya. Jadi mesinnya aman semua. Ke 6 motor ini jajal kita full throttle terus. Setiap kosong kita full throttle. Dari mulai Jakarta sampai Solo sampai tempat ini ya. Semuanya berjalan aman ya. Untuk Yamaha saya udah uji sampai Jawa, Bali, Lombok ya, hajar-hajaran maksimal, no problem. Dan teman-teman Honda kan pingin bikinin blok juga, saya bikinin.
buat ADV, PCX ya. Mantap. Sama Vario. Pokoknya pastikan dengan part yang berkualitas. Oh iya Pak, saya sedikit penasaran nih. Oke. Boleh tahu nggak apa sih singkatan dari TDR dan YSS itu apa? Nah ini nih, banyak banget yang pertanyaan juga nih, yang belum tahu. Mungkin gue cerita dulu sedikit tentang sejarah TDR-nya ya. Baik. TDR itu tahun 2003 itu didirikan oleh Pak Teddy Hartono beserta dengan 2 orang temannya dari Thailand. Tapi tahun 2008, jadi Pak Teddy beli semuanya dan dikelola sampai sekarang, dan kita udah distribusi ke banyak tempat pada Yudo ya. Dunia, udah, Bos. Udah internasional gitu ya, ke Asia dan Siap. internasional gitu. Singkatannya, nih, menurut lo apa? TDR itu Thailand Develop apa ya Pak ya? Nah gini, jadi kalau TDR itu singkatannya adalah Technology Development Resources. Oh iya. Gitu. Sedangkan YSS adalah Your Supreme Suspension. Tapi kan susah lah kalau misalnya inget-ingetnya, Iya. jadi ya udah ingetnya TDR dan YSS aja. Oh, oke. Gitu. Ya, lalu TDR juga memiliki banyak fasilitas nih di Beberapa di beberapa negara, ya Ah. mulai dari misalnya ada yang Indonesia, Vietnam, Thailand, Taiwan, China, pokoknya banyak banget. Dan kita juga udah punya One Team Academy nih untuk siap-siap maju ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Oke. Mantap. Makanya, pokoknya kita siap-siap aja. Ya udah gitu aja guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nikmatin video kita selanjutnya. Ciao. Oke guys, selamat siang bersama saya OBTDR. Saya buka masker dulu ya. Oke. Saat ini saya dan tim TDR ya, YSS. Saat ini saya berada di Desa Ngaduman ya. Ini di lereng Gunung Merbabu ya, di daerah Salatiga ya. Jadi hari ini saya bersama tim ya, kita ada kunjungan ke PAUD ya, ke PAUD Taman Putra ya, PAUD Taman Putra yang ada di Desa Ngaduman ya. Di sini kita bertemu dengan ibu guru dan para pengurus PAUD ya, juga bertemu dengan anak-anak yang cantik dan ganteng tempat ini ya. Jadi di sini ada pendidikan PAUD yang kita support ya. Jadi TDR One Team Foundation ada support beberapa PAUD di tempat yang berbeda-beda ya di Indonesia ya, termasuk di sini. Jadi kita selalu support untuk pendidikan anak usia dini untuk mempersiapkan mereka masuk ke SD ya. Jadi mereka ada dasar sedikit membaca, menulis ya, minimal mereka bisa nanti tidak kesulitan saat memasuki SD ya. Jadi PAUD ini disupport oleh TDR One Team. Dan kebetulan saya dari TDR, saya mengucapkan syukur, senang banget ya lihat adik-adik semuanya sehat ya, sehat semuanya, dan mereka semangat banget mengikuti PAUD di tempat ini. Jadi saya thank you buat seluruh pengguna TDR di Indonesia dan di seluruh dunia ya. Kita siapkan juga berkat dari penjualan part-part TDR untuk kita support PAUD-PAUD di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, jauh dari ibu kota, yang mungkin mereka sedikit kurang fasilitas ya. Kita bantu fasilitas, kita bantu support, blessing, berkat, dana ya, agar semuanya tetap bisa berjalan. Bu gurunya bisa mengajar, anak-anak juga bisa
sekolah atau belajar di tempat ini ya. Jadi anak-anak terima kasih. Semoga coronanya cepat berlalu ya. Kita sehat semua dan tetap semangat ya. Oke. Rajin berdoa. Jangan lupa. Oke, thank you. Jadi saya dan tim akan kembali ke Jakarta melanjutkan perjalanan reading dengan motor. Dan saya berharap PAUD di sini terus bertumbuh ya Bu ya. Amin. Tetap berkembang, orang tua bisa mengirimkan anak-anak sekolah atau belajar di tempat ini. Oke, thank you. Salam dari saya BTDR di Desa Ngaduman, Salatiga, Jawa Tengah. Oke Pak Yudo, gimana touringnya Pak Yudo? Oke, perjalanannya mantep sekali ya. Kita dihajar hujan dari mulai Salatiga lagi. Dari mulai Tegal sampai Jakarta nih, basah kuyup. Ya, tapi performa motor-motor buat TDR nih mantap banget. Semuanya aman. Macet tadi berjam-jam ya di Bekasi, banjir sampai naik di CVT-nya ya, semuanya aman. Tapi intinya kalau buat teman-teman juga yang kejadian kayak banjir, terabas banjir ya, besok buka bongkar bersihin ya biar nggak rusak dalamnya. Oke, semuanya berjalan baik. Bore up no ecu bos, standar semuanya. Bore up TDR injektor aman.